semua. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fikro, Lurah Kelurahan Orangutan, untuk mengikuti sosialisasi mitigasi perubahan iklim. Terima kasih atas kehadiran Pak Lurah yang mendukung saya dalam tugas diklat pembangunan berkelanjutan. Mungkin kalau ada sepatah dua patah dari Pak Lurah, kami mohon waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Lampita, teman-teman PJLP dari pengelola RPTRA maupun PPSU. Syukur alhamdulillah proyek perubahan yang menjadi bahan diklat Bu Kasih Ekbang dengan tema tadi perubahan iklim, ya, perubahan iklim. Perubahan iklim ini sebetulnya kan memang program dari pemerintah. Kita sebagai pemerintahan di tingkat kelurahan tentunya ini harus mendukung. Izin Pak Lurah, teman-teman PJLP, ini di sini seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah tugas individu dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau untuk pembangunan itu tujuannya adalah untuk peningkatan ekonomi. Yang ditingkatkan dalam pembangunan ada 3 aspek ya, terus aspek ekonomi, aspek sosialnya, dan aspek lingkungan hidup. Nah, ini mitigasi perubahan iklim ini adalah mata pelajaran kami pada saat diklat, yaitu mata pelajaran yang ke-13 dan disampaikan oleh Pak Andreas. Ini mitigasi perubahan iklim. Nah, perubahan dan variabilitas iklim. Nah, kalau mitigasi itu seperti yang kita lihat di sini adalah suatu tindakan untuk melakukan tindakan atau upaya mengurangi emisi gas rumah kaca akibat adanya efek kaca yang dilaksanakan di berbagai sektor. Nah, tujuannya adalah perencanaan yang lebih baik mempertimbangkan kondisi iklim atau perubahan iklim, pengelolaan sumber daya air, pertanian, dan mengurangi kemungkinan bencana karena iklim. Mitigasi itu adalah usaha untuk pengurangan emisi atau pencemaran gas rumah kaca yang tadi. Untuk penanganan perubahan iklim diperlakukan proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terus proses mitigasi terhadap perubahan iklim sudah banyak dilakukan Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Clean Development Mechanism perubahan iklim. Juga sudah cukup banyak baik melalui proses undang-undang hingga peraturan yang lebih operasional lainnya. Nah, usaha untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia dan di dunia juga selalu diusahakan, yaitu untuk mengurangi peningkatan emisi atau pencemaran akibat gas rumah kaca adalah perlu adanya peraturan pemerintah seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, seperti tadi di sini yang Kyoto Protokol itu dilaksanakan di Tokyo pada tahun 1997. Berarti jauh sebelumnya negara-negara maju sudah melaksanakan penurunan emisi itu, karena memang terjadinya emisi atau gas rumah kaca itu karena adanya revolusi industri. Dan revolusi industri itu dimulai dari negara-negara maju. Jadi ada kesepakatan yang dihadiri oleh 195 negara. Nah, terdapat di sana ada 188 rencana aksi yang diusulkan. Itu rencana aksi perubahan iklim di sana. Nah, ini bukan biaya yang sedikit. Ini sampai 100 miliar US dollar ya. Itu komitmen pendanaan untuk iklim ini. Jadi ini 5 tahun sekali disesuaikan rencana aksi iklim. Dan untuk menjaga kenaikan suhu diusahakan tidak melebihi 1,5 sampai 2%. Jadi itulah usaha-usaha yang dilakukan jauh sebelumnya, bahkan di tahun 1997. Nah, seperti tadi yang disampaikan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan peraturannya nomor 131 tahun 2012 tentang rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi kita yang mungkin teman-teman tahunya gas rumah kaca itu apa?
bukan hanya karena pembangunan gedung bertingkat dengan menggunakan kaca, bukan itu sebenarnya. Dan itu salah satu memang akibatnya karena dengan kaca itu atau tembok, jadi kan cahaya itu tidak terserap, terpantulkan kembali yang membuat pemanasan global ya. Sama dengan di rumah tangga juga kita menggunakan kulkas, gadget atau HP, semua itu adalah mengeluarkan emisi. Di itu makanya pemerintah setiap ada kebijakan harus kita dukung. Jadi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Nah, terus di sini juga ada peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 90 tahun 2021 tentang rencana pembangunan rendah karbon daerah yang berketahanan iklim. Pembangunan rendah karbon yang bertahanan iklim adalah sistem pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat bersamaan membantu pencapaian tujuan penanganan perubahan iklim, kelestarian lingkungan, dan sumber daya alam. Karena sumber daya alam ini kalau kita tidak jaga, saat ini kita sudah menikmati. Kenapa kita harus jaga? Karena kita kan masih mempunyai generasi. Seperti tadi pembangunan berkelanjutan, kita harus memikirkan anak cucu kita ke depannya. Jadi dilaksanakan secara berkelanjutan. Penggunaan energi bangunan komersial. Maksudnya seperti sekarang ini kan pembangunan gedung bertingkat. Nah, makanya perlu AMDAL di sana. Hadirlah lingkungan hidup. Bagaimana dengan penanganan air mereka? Ditampungkah air hujan itu yang bisa nanti digunakan untuk mungkin penanaman, penyiraman tanaman. Nah, terus apakah gedung-gedung bertingkat itu dibangun berairnya menggunakan air tanah? Walaupun menggunakan air tanah harus sesuai dengan standar pembangunan. Nah, terus yang ke-6 adalah penggunaan energi di rumah tangga. Terus yang ke-7 penggunaan energi untuk penerangan jalan umum. Nah, sekarang sudah pakai LED ya untuk lampu-lampu PJU. Terus yang selanjutnya limbah, ada beberapa ini terdiri dari limbah domestik, limbah cair domestik, limbah padat domestik, dan pengelolaan limbah padat dan cair itu di industri. Nah, seperti yang di rumah tangga kita mengeluarkan dari kamar mandi itu merupakan limbah cair. Nah, terus limbah-limbah makanan itu limbah padat. Jadi semua itu adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, pengelolaan limbah padat dan cair di industri itu selalu diawasi oleh pemerintah ya di bidang lingkungan hidup. Nah, terus yang ketiganya ini C, AFO-LU. Nah, itu terdiri dari pertanian, kehutanan, ruang terbuka hijau, itu di tingkat kementerian. Sama seperti IPPU terdiri dari atas emisi gas rumah kaca dan serapan gas rumah kaca yang terjadi selama proses atau reaksi kimia di industri. Ini industri besar. Terus yang kedua, penggunaan gas berkategori gas rumah kaca di dalam produk. Dan yang ketiga, penggunaan bahan bakar fosil untuk kegiatan non-energi atau kegiatan produksi industri. Jadi itu tuh kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat atau lingkungan hidup kita. Nah, terus tadi yang ketiga itu tadi ini sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang selanjutnya disebut AFO-LU adalah sektor aksi mitigasi perubahan iklim yang terkait dengan emisi gas rumah kaca dan serapan gas rumah kaca pada suatu ekosistem lahan yang berasal dari perubahan stok karbon dan pool karbon dan daerah emisi 0 CO2 berbagai sumber termasuk pembakaran biomasa, tanah, pengelolaan kotoran ternak, dan pembangunan jalur hijau. Yang selanjutnya disebut sebagai IPPU adalah sektor aksi mitigasi perubahan iklim yang terkait dengan emisi gas rumah kaca yang terjadi selama proses atau reaksi kimia di industri. Tadi saya sampaikan bahwa itu di industri dengan penggunaan gas-gas berkategori
gas rumah kaca di dalam produk serta penggunaan bahan bakar fosil untuk kegiatan non energi atau kegiatan produksi industri. Untuk semuanya itu kan perlu data. Namun kita mungkin masih kurang ya untuk pendataannya. Jadi perlu dilakukan setiap tahun mengumpulkan data-data dan informasi. Terus mengenai tingkat status dan kecenderungan perubahan emisi itu bisa didata sebenarnya untuk nanti ke depannya tindakan-tindakan apa yang diambil. Mungkin dilakukan pendataan di sektor energi, di sektor limbah yang tadi AFOLU dan IPPU yang di bidang kementerian yang atau pertanian dan industri. Jadi perlu dilakukan pendataan. Dan kegiatan mitigasi perubahan iklim diselenggarakan dengan tahapan penetapan tahun dasar 2010. Terus penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca pada tahun dasar dan tahun-tahun berikutnya. Penyusunan dasar penurunan emisi gas rumah kaca dan serapan gas rumah kaca seperti tadi di depan sudah saya sampaikan dengan adanya peraturan gubernur ya. Jadi itu untuk kegiatan-kegiatan perubahan yang telah dilakukan. Selanjutnya penetapan target pengurangan emisi gas rumah kaca dan penambahan serapan gas rumah kaca untuk mencapai tingkat emisi 30% dan di bawah dasar pengukuran pada tahun 2030. Jadi kita harus mencapai 30% untuk penurunannya emisi gas rumah kaca di tahun 2030. Jadi itu yang diharapkan ke depannya. Terus penetapan target 50% di bawah dasar pengukuran pada tahun 2030. Yang ketiga, menetapkan net zero emission pada tahun 2050. Masih jauh ke depan. Sudah dipikirkan dari sekarang seperti tadi Undang-Undang Nomor 131 di tahun 2022 itu nanti harapannya terlaksana di tahun 2050. Terus penyesuaian analisis kelembagaan dan rencana kerja bagi tim kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi perubahan iklim. Nah ini perlu dilakukan kerjasama dan terus analisa sehingga tercapai di tahun 2050 itu zero emission. Penyesuaian pilihan dan penetapan prioritas kegiatan mitigasi perubahan iklim. Maksudnya di sini disesuaikan apa yang bisa dilakukan di wilayah tertentu untuk mitigasi perubahan itu. Mungkin di perkotaan sama di pedesaan pelaksanaannya mungkin berbeda ya, karena masalahnya berbeda juga. Yang selanjutnya integrasi kegiatan mitigasi perubahan iklim pada rencana pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Dan ini sudah dilaksanakan baik pemerintah pusat dengan perubahan dari minyak tanah ke gas LPG ya, itu kita sudah lalui. Nah terus dilakukan peralihan transportasi, itu sudah dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Kita dengan transportasi massal, terus mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Mari kita dukung ya. Terus selanjutnya pelaksanaan berbagai kegiatan mitigasi perubahan iklim. Itu sudah kita lakukan juga baik di Kelurahan Rorotan pada khususnya dan Provinsi DKI Jakarta pada umumnya. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim. Nah, maksudnya di sini kita perlu pantau yang sudah dilakukan itu sejauh mana dan dievaluasi. Terus yang terakhir adalah verifikasi capaian pelaksanaan mitigasi perubahan iklim. Inilah kegiatan-kegiatan yang mitigasi perubahan iklim yang diselenggarakan oleh pemerintah. Peran serta masyarakat perlu melaksanakan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan tanggung jawab. Terutama ini kita teman-teman PJLP dari
RPetra, PPSU, apa yang kita bisa buat untuk mengurangi emisi, mari kita laksanakan. Nah, terus yang kedua, menyampaikan pendapat, saran dan tanggapan dalam penyelenggaraan RP RKD. Maksudnya misalnya ada saran dari kita pada saat musrenbang, kita tidak ikut di sana, tapi kan kita bisa menyampaikan, misalnya kita adalah anak dari seorang ketua RT atau ketua RW, kasih saran karena kita kan suka di lapangan, jadi kita tahu bagaimana kondisi lapangan, jadi bisa disampaikan ke orang tua kita pada saat nanti musrenbang bisa diusulkan. Terus ini memberikan data dan informasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkaya ketersediaan data yang terkait perubahan iklim untuk membantu pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi RKPDK. Dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PRKD oleh perangkat daerah, kerja perangkat daerah dan BUMD. Dari semua tadi yang sudah disampaikan, bahwa ini semua tidak bisa berdiri sendiri, dan di pemerintahan kita ada instansi-instansi pemerintah yang berkewajiban atau melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan tersebut. Nah, seperti di sini ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan, dan ini semua mereka perlu dikaji tindakan-tindakan apa atau aksi-aksi apa yang akan dibuat. Selamat siang Bu Lampita, saya Nadia Zulni dari RPetra Rorotan Indah. Saya izin mau nanya, saya dan teman-teman saya sudah menerapkan one day no machine, artinya ada satu hari kita berkegiatan tanpa kendaraan bermotor. Apakah kegiatan tersebut sudah bisa termasuk dikatakan mendukung program Proklim, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Ternyata teman-teman pengelola RPetra sudah ambil bagian dalam mengurangi emisi ya. Jadi udah menjaga polusi udara. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut mengurangi emisi. Seperti program pemerintah sekarang ini atau masyarakat disarankan untuk menggunakan transportasi massal. Itu salah satu mitigasi untuk mengurangi polusi atau emisi. Jadi itu salah satu adalah program Proklim. Jadi terima kasih buat semuanya. Saya sampaikan ini bisa dapat kita implementasikan dalam melaksanakan tugas sehingga kita lebih bersemangat lagi. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Rorotan siap dukung Proklim. Video ini adalah video sosialisasi mitigasi perubahan iklim yang disampaikan ke PJLP Pengelola RPetra dan PJLP Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan Rorotan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Semoga bermanfaat.